Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSN 4 Bondowoso. Berjumpa lagi dengan saya Unsiatul Zulfa, di mana pada pertemuan pada hari ini yaitu membahas tentang materi sholat berjamaah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumah lillahi kalimatillah lillahi ta'ala. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami ketentuan dalam sholat berjamaah serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu tentang pengertian sholat berjamaah, yang kedua syarat sah menjadi imam dan makmum, yang ketiga tata cara sholat berjamaah, yang keempat posisi imam dan makmum, yang kelima makmum muwafiq dan makmum masbuh, yang keenam cara mengingatkan imam yang lupa, yang ketujuh cara menggantikan imam yang batal. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Paling sedikitnya jumlah pelaksanaan sholat berjamaah di sini dua orang, satunya sebagai imam dan satunya lagi sebagai makmum. Dasar-dasar hukum sholat berjamaah di sini, Quran surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kedua di sini yaitu syarat sahnya imam dan makmum. Yang pertama, sahnya menjadi imam. Syarat-syarat sahnya imam di sini ada tujuh. Pertama yaitu Islam. Nah, untuk menjadi imam di sini yaitu harus beragama Islam. Jika diketahui imam itu adalah kafir, maka makmumnya harus mengulang sholatnya. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila. Nah, jika seorang imam di sini gila atau hilang akalnya, tetapi itu manen, maka sholatnya jamaah di sini tetap sah, namun hukumnya makruh. Yang ketiga yaitu mumayyiz. Mumayyiz di sini yaitu anak yang sudah mencapai usia 7 tahun yang bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Yang keempat yaitu jika terdapat makmum laki-laki, maka imamnya harus berjenis laki-laki. Nah, tidak sah jika seorang makmumnya laki-laki mengikuti imam wanita. Yang kelima, tidak berhadas kecil maupun besar. Yang keenam, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Yang ketujuh, pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat sahnya makmum. Pertama di sini, berniat menjadi makmum kepada imam yang punya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Berbeda dengan niat imam yang tidak wajib tetapi sunnah hukumnya. Namun, ketika tidak berniat, maka imam tetap sah sholatnya, hanya tidak mendapatkan keistimewaan sholat jamaah. Kecuali sholat yang hukum sah tidaknya tergantung pada jamaah, seperti halnya sholat Jumat, sholat untuk meminta hujan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Islam. Yang ketiga tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lainnya. Yang keempat mumayyiz. Yang kelima
Sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Maksudnya, jika seorang bermazhab Syafi'i bermakmum kepada orang yang bermazhab Hanafi, yang misalnya yang bermazhab Hanafi ini menyentuh wanita sebelum sholat dimulai, maka sholat makmumnya itu batal karena menyentuh wanita merupakan salah satu yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i yang dianut oleh kita sekarang. Yang keenam, makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan membayar hutang atas sholat yang batal atau. Yang ketujuh, posisi makmum tidak lebih maju dibandingkan imamnya. Jika barisan makmumnya lebih maju, maka sholatnya itu menjadi batal. Yang kedelapan, makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perbuatan imamnya. Namun, jika jamaahnya itu cukup banyak jumlahnya, maka makmum cukup melalui penyampaian mubalik seperti makmum yang ada di depannya atau di sampingnya. Yang kesembilan, mengikuti imam gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah, kecuali berkenaan dengan bacaan sholat, makmum wajib juga membacanya seperti membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Yang ketiga di sini yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, tempat makmum tidak boleh di depan imam. Yang kedua, mengikuti imam dalam semua gerakannya, dari dimulai takbiratul ihram dan sampai salam. Yang ketiga, mengetahui perpindahan-perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagian shaf atau mendengar suara imam atau mubalik. Yang keempat, antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlampau jauh apabila kedua-duanya tidak berada dalam masjid. Adapun kalau berkumpul dalam satu masjid, maka jamaahnya tetap sah. Yang kelima, makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Yang keempat, posisi imam dan makmum. Nah, yang pertama di sini, imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakangnya. Yang kedua, jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah baligh, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Yang ketiga, jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Yang keempat, jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Yang kelima, jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Yang keenam, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya. Terus yang ke-7, jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa. Kemudian anak-anak dan waria itu meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhirnya yaitu adalah perempuan. Yang kelima yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuq. Makmum muwafiq dalam istilah fikih berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Makmum muwafiq di sini
Yang pertama, jika makmum muwafiq tertinggal dari imam sebanyak satu rukun gerakan secara sengaja, maka sholatnya tetap sah. Yang kedua, jika tertinggal dua rukun gerakan, contohnya, imam sudah melakukan sujud, sedangkan makmum ini masih berdiri membaca Al-Fatihah disebabkan kelalaian makmum, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, jika tertinggal dua rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam dalam bacaan dan gerakan, maka hukum sholatnya makmum di sini tetap sah. Yang keempat, jika tertinggal tiga rukun, contohnya makmum di sini masih belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah bangun dari sujudnya atau telah duduk tasyahud, maka sholatnya tetap sah. Namun ketika imam di sini selesai mengucapkan salam, makmum itu harus menambah rakaat untuk menyempurnakan bacaannya yang tertinggal. Sedangkan makmum masbuk di sini yaitu orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Yang pertama, jika makmum masbuk tertinggal satu rukun, maka di sini makmum itu punya imam dengan tenang dan tanpa terganggu, hukum sholatnya di sini tetap sah dan dianggap telah mendapat satu rakaat. Yang kedua, jika makmum masbuk ini tidak bisa menghitung mendapat satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Yang ketiga, jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan sujud, tidak hitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Yang keempat, jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir. Yang kelima, jika sholat yang dilakukan terdapat doa kunutnya, maka makmum masbuk ikut bersama imam dan kembali berkunut di akhir sholatnya. Dan yang keenam yaitu di sini cara mengingatkan imam yang lupa. Cara mengingatkan imam yang lupa di sini, jika seorang imamnya itu laki-laki, maka di sini cukup dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah, dengan niat zikir atau mengingatkan. Dan jika imamnya itu seorang perempuan, maka di sini makmum mengingatkan dengan cara menepukkan tangan kanan kiri atau sebaliknya. Bukannya di sini yaitu menepukkan telapak tangan bagian dalam tangan kiri ke punggung tangan kanan atau sebaliknya. Dan yang terakhir, yang ketujuh di sini yaitu cara menggantikan imam yang batal. Apabila seorang imam di sini batal, maka dia digantikan oleh makmum yang tepat di belakangnya. Imam dapat diganti melalui isyarat yang mudah dipahami. Makanya sangat dianjurkan yang berada di belakang imam itu adalah yang siap menggantikan imam apabila dia lupa, yaitu orang yang paham ilmu agama. Di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait imam yang batal dalam sholat berjamaah, yaitu yang pertama, makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi pengganti imam kalau batal sholatnya. Yang kedua, imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik ke kanan. Yang ketiga, makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan menempati posisi imam dan melanjutkan tugas. Yang terakhir, imam keluar barisan dengan soft bergeser, yang kanan bergeser ke kiri menempati ruang kosong, begitu seterusnya sampai lengkap. Imam yang batal tadi itu ambil wudhu dan masuk di barisan paling belakang atau yang kosong, sesuai kondisi untuk melanjutkan ikut imam baru setelah masbuk.